Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Safiatul Jannah, salah satu mahasiswi dari STAN Bengkalis, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 3 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum Merdeka, yang merupakan salah satu tugas dari matkul Telaah Kurikulum PAI. Nah, yang pertama, apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetisi. Guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Karakteristik kurikulum Merdeka itu ada 3. Yang pertama, pengembangan soft skill dan karakter. Kedua, fokus pada materi esensial. Dan ketiga, pembelajaran yang fleksibel. Ada 3 pilihan implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri, yakni pertama, mandiri belajar, kedua, mandiri berubah, dan 3, mandiri berbagi. Untuk mendukung visi pendidikan Indonesia dan sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, kurikulum Merdeka yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum produktif dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dalam kompetisi peserta didik. Karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah pertama, fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. Yang kedua, waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata. Ketiga, capaian pembelajaran berfase dan jam pelajaran yang fleksibel mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan. Yang keempat, memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat ajar serta materi pelatihan untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan melaksanakan pembelajaran berkualitas. Dan yang terakhir, mengedepankan gotong royong dengan seluruh pihak untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka mencakup 3 tipe kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetisi. Hal ini juga memberikan keleluasan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya. Kedua, pembelajaran kokurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Ketiga, pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidik. Satuan pendidikan menerjemahkan capaian pembelajaran dengan menyusun kurikulum operasional dan rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar pelajar dan karakteristik satuan pendidikan masing-masing. Muatan capaian pembelajaran dapat dikelola pendidik sebagai mata pelajaran tersendiri, tematik, integrasi, atau sistem blok. Alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam 1 tahun dan dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler atau mingguan. Ada 3 tahapan siklus dalam pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, yakni yang pertama asesmen diagnostik untuk mengenali potensi karakteristik kebutuhan murid dan lain sebagainya. Kedua, perencanaan, menyusun proses pembelajaran dan melakukan pengelompokan murid. Dan ketiga, pembelajaran, proses pembelajaran untuk mengetahui progres dan dapat dijadikan evaluasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada 6 dukungan implementasi kurikulum Merdeka bagi satuan pendidikan. Yang pertama, platform Merdeka Mengajar. Kedua, seri webinar dari pusat dan daerah. Ketiga, komunitas belajar. Keempat, narasumber berbagai praktik baik, dokumentasi dari pusat atau rekomendasi dari pusat. 5. Mitra pembangunan. Keenam, pusat layanan bantuan help desk. Nah, lalu apa sih latar belakang kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka diluncurkan tepat pada momen pandemi COVID-19 mengacu pada Program for International Student Assessment (PISA), menunjukkan bahwa 70% siswa berusia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dasar dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Siswa PISA ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam 10 hingga 15 tahun terakhir. Dilansir dari laman Kemdikbud, studi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan besar antar wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi dalam hal kualitas belajar. Hal ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemdikbud melakukan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus bernama kurikulum darurat.
Efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin mendorong pentingnya perubahan kurikulum secara lebih strategis dan komprehensif. Setelah dirumuskan, akhirnya kurikulum Merdeka mulai disosialisasikan pada tahun 2022. Kemendikbudristek mulai membuka pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka kepada setiap satuan pendidikan. Dari pendaftaran tersebut, sebanyak 140.000 satuan pendidikan secara sukarela mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Tahun ini ada lebih dari 300.000 satuan pendidikan sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Dan terakhir, saya akan menjelaskan mengenai resume kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka dirancang untuk semua jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini, dasar sampai pendidikan menengah baik formal maupun non-formal. Di PAUD, pembelajaran menekankan bermain dan belajar sebagai upaya anak senang belajar, mulai mandiri dan menunjukkan perkembangan sesuai dengan tahapannya. Untuk jenjang SD atau MI, kurikulum Merdeka dirancang agar transisi berjalan mulus dengan pembelajaran dari PAUD. Untuk jenjang SMP atau MTS, perubahan pada mata pelajaran lebih menekankan pada kemampuan berpikir logis dan sistematis alias berpikir komputasional. Di jenjang SMA atau UNAN, kurikulum Merdeka murid mempelajari seluruh mata pelajaran untuk mengeksplorasi minat dan menginspirasi karirnya, sehingga tidak membatasi pilihan kuliahnya. Pengembangan kurikulum untuk jenjang SMK dipersiapkan agar siswa-siswinya siap menghadapi dunia kerja setelah menerima lulus. Pada kurikulum Merdeka, kedudukan program sekolah berkebutuhan khusus diperkuat dengan mata pelajaran wajib berdiri sendiri, dimulai SD sampai SMA. Implikasinya perlu menyiapkan relasi dengan dunia kerja serta penyiapan SDM untuk program berkebutuhan khusus. Kurikulum Merdeka akan membantu guru dalam merancang pembelajaran bermakna dan menyenangkan, menumbuh kembangkan murid secara holistik untuk menjadi pelajar Pancasila yang siap menjawab tantangan masa depan. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai kurikulum Merdeka. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.